Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rahma dengan NIM 030. Saya menjelaskan tentang 1. ERP System. ERP System disebut sebagai back office system yang mengidentifikasikan bahwa pelanggan dan publik secara umum tidak dilibatkan dalam sistem ini. Berbeda dengan front office system yang langsung berurusan dengan pelanggan seperti sistem untuk e-commerce, customer relationship management, atau e-government dan lain-lain. Modul ERP. Secara modular, software ERP biasanya terbagi atas dua modul utama, yakni operasi serta modul pendukung, dan finansial, akuntansi, serta sumber daya alam. Yang nomor 1, modul operasi. Modul operasi sendiri ini terdiri atas general logistik, sales and distribution, material management, logistik execution, quality management, plan maintenance, dan lain-lain. Yang kedua, ada modul finansial dan akuntansi. General accounting, financial accounting, controlling, investment management, treasury, enterprise controlling. Yang nomor 3, ada modul sumber daya manusia, terdiri dari personal management, personal time management, payroll, training and event management, organisasi manajemen, dan travel management. Begitupun ada keuntungan pengguna ERP. Yang nomor 1 adalah integrasi data keuangan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk mengintegrasikan data keuangan sehingga top manajemen bisa melihat dan mengontrol kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik. Yang nomor 2 ada standarisasi proses operasi. Ialah menstandarkan proses operasi melalui implementasi best practice sehingga terjadi peningkatan produktivitas dan penurunan inefisien dan peningkatan kualitas produk. Yang nomor 3 ada standarisasi data dan informasi, yaitu menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak bisnis unit dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda-beda. Ada pula keuntungan yang bisa diukur. Apa saja? Yaitu 1. Penurunan inventory. Yang kedua, ada penurunan. Ada juga tanda-tanda kegagalan ERP. Kegagalan ERP biasanya ditandai oleh adanya hal-hal sebagai berikut, yaitu kurangnya komitmen top manajemen, kurangnya pendefinisian kebutuhan perusahaan alias atau analisis strategi bisnis, cacatnya proses seleksi software atau tidak lengkap atau terburu-buru memutuskan, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya buy-in sehingga muncul resistensi untuk berubah dari para karyawan, kesalahan penghitungan waktu implementasi, tidak cocoknya software dengan bisnis proses, kurangnya training dan pembelajaran, cacatnya project design dan manajemen, kurangnya komunikasi, dan yang terakhir adalah saran penghematan yang menyesatkan. Perkenalkan, nama saya Tantia Rahmawati, NIM 029. Saya mau menjelaskan fungsi ERP. Berdasarkan fungsinya, ERP dibagi menjadi dua kelompok umum, yaitu 1. Core Application adalah aplikasi yang mendukung operasional aktivitas sehari-hari pada bisnis. 2. Core Application tidak terbatas adalah pada penjualan dan distribusi, perencanaan bisnis, perencanaan produksi, dan pengendalian dasar perusahaan dan logistik. Data warehousing. Data warehouse merupakan basis data relasional atau multidimensional yang dapat berisi data giga sampai terabastis. Proses data warehousing melibatkan extracting, converting, dan standardizing
data operasional organisasi dari ERP dan sistem lama dan memasukkannya ke dalam arsip pusat yang disebut dengan data warehouse. Sekali data dimasukkan ke dalam warehouse, data dapat diakses melalui berbagai macam teori dan alat analisis yang digunakan untuk data mining atau proses selecting, exploring, dan modeling data untuk mengungkapkan hubungan dan pola umum yang ada dalam basis data tetapi tersembunyi di dalamnya. 5 tahapan pokok dari proses data warehouse. 1. Perencanaan data untuk data warehouse. 2. Mengekstrak data dari database operasional. 3. Pembersihan data yang diekstrak. 4. Mengubah data menjadi model warehouse. 5. Memuat data ke dalam database dan data warehouse. Berikut beberapa alasan perlunya data warehouse. 1. Efisiensi internal, yaitu persyaratan struktur dan operasional dari pemrosesan transaksi dengan data mining sangat berbeda, sehingga menjadi hal yang sangat tidak praktis untuk menyimpan data operasional dengan arsip data dalam basis data yang sama. 2. Integrasi dengan sistem yang lama, yaitu pengaruh dari sistem lama yang masih sangat kental karena telah lama digunakan, sehingga sebagian besar data bisnis perusahaan dibuat oleh sistem yang lama. 3. Konsolidasi data global, yaitu munculnya ekonomi global membawa perubahan yang besar kepada struktur bisnis, organisasi, dan kebutuhan akan informasi pun meningkat. 4. Pengembalian keputusan yang didukung oleh data warehouse, yaitu data warehouse memiliki fungsi yang sama dengan basis data tradisional. Selain itu, basis data ini juga menyediakan informasi lain yang tidak memungkinkan dibuat dalam sistem tradisional seperti analisis multidimensi serta visualisasi informasi. Selanjutnya, R3, resiko yang berkaitan dengan implementasi ERP. Berikut resiko yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi ERP. 1. Implementasi dengan pendekatan Big Bang dan Phase-in. 2. Oposisi terhadap perubahan budaya bisnis. 3. Memilih ERP yang salah. 4. Goodness of fit. 5. Isu skabilitas sistem. 6. Memilih konsultan yang salah. Selanjutnya, biaya tinggi dan biaya yang melebihi anggaran. Resiko yang ada bentuk biaya yang dianggap terlalu rendah atau tidak diantisipasi. Masalah yang sering muncul terjadi dalam beberapa area yaitu 1. Pelatihan. Biaya pelatihan selalu lebih tinggi dari yang diperkirakan karena manajemen berfokus terutama pada biaya mengajarkan pekerja perangkat lunak baru. 2. Pengujian dan penyatuan sistem. ERP merupakan model keseluruhan yang dalam teorinya satu sistem yang menggerakkan seluruh organisasi. Pada kenyataannya, banyak organisasi menggunakan ERP sebagai tulang punggung yang terkait pada sistem lama dan perangkat lunak bolt-on yang mendukung kebutuhan khusus perusahaan. 3. Konversi basis data. Sebuah sistem ERP baru biasanya berarti basis data baru. Konversi data merupakan proses mengalihkan data dari sistem lama kepada basis data ERP. Jika data sistem lama handal, proses konversi dilakukan lewat prosedur yang otomatis. Selanjutnya, gangguan operasi. Sistem ERP dapat
mengacaukan operasi perusahaan yang memasangnya. Hal ini disebabkan sistem ERP ini terlihat asing dibandingkan dengan sistem lama, sehingga memerlukan periode penyesuaian untuk memperlancar proses implementasi ini. Selanjutnya 4. Implikasi terhadap kontrol internal dan audit. Beberapa perhatian penting atau isu kontrol internal dan audit antara lain: 1. Otorisasi transaksi. Kontrol perlu ditanamkan pada sistem untuk memvalidasi transaksi sebelum diterima dan digunakan modul lain. 2. Pemisahan tugas. Keputusan operasional organisasi berbasis ERP berusaha didekatkan dengan sumber dari kejadian. Proses manual yang memerlukan pemisahan tugas seringkali dihilangkan dalam lingkungan ERP. 3. Pengawasan. Seringkali kegagalan dari implementasi ERP dikarenakan manajemen tidak mengerti dengan baik pengaruh terhadap bisnis. Seringkali setelah ERP berjalan, hanya tim implementasi yang mengerti cara kerjanya. 4. Accounting record. Dalam sistem ini, data OLTP dapat dengan mudah diproses menjadi berbagai macam produk akuntansi. Risiko yang dapat diminimalkan dengan meningkatkan akurasi entry data. 5. Kontrol akses. Security merupakan isu yang penting dalam implementasi ERP. Tujuan dari security ini untuk menyediakan kerahasiaan, kejujuran, dan ketersediaan informasi yang dibutuhkan. 6. Mengaudit data warehouse. Dalam mengedit sistem informasi, auditor harus dapat mendesain